Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Yuniaswati, SGZ MSI. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Prodi Gizi FKK UMJ, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu dietetik penyakit infeksi dan defisiensi, dietetik penyakit tidak menular, konseling gizi, manajemen industri jasa pangan, ekologi pangan dan gizi, sosiologi dan antropologi kesehatan, bioetik, dan PKL gizi institusi. Selain itu, saya juga menjadi tim teaching di beberapa mata kuliah, yaitu dasar ilmu gizi, metabolisme zat gizi makro, dan juga biologi. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu tersebut, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang ditempuh pada semester 5 dan menjadi prasyarat untuk beberapa mata kuliah di semester selanjutnya. Adapun deskripsi dari mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep proses asuhan gizi terstandar atau PAGT, mulai dari asesmen gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, evaluasi gizi, modifikasi diet, hingga penata laksanaan asuhan gizi pada berbagai penyakit infeksi dan kejadian defisiensi zat gizi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep alur pelayanan gizi pasien rawat inap dan rawat jalan, yang kedua menjelaskan konsep proses asuhan gizi terstandar atau PAGT dan konsep dasar modifikasi diet, yang ketiga menjelaskan dan membuat proses asuhan gizi terstandar atau PAGT pada pasien penyakit infeksi, dan yang keempat menjelaskan dan membuat konsep proses asuhan gizi terstandar atau PAGT pada pasien dengan penyakit atau kejadian defisiensi gizi. Untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi memiliki beban SKS sebesar 3 SKS dengan rincian 2 SKS tatap muka perkuliahan dan 1 SKS tatap muka praktikum. Pada tatap muka perkuliahan, terdapat 16 kali pertemuan, dan pada tatap muka praktikum, terdapat 15 kali praktikum. Sebagai pengampu atau koordinator mata kuliah, saya mengajar sebanyak 10 kali tatap muka untuk perkuliahan dan untuk praktikum. Nah, sistem pembelajaran perkuliahan dan praktikum dilakukan secara luring atau offline menggunakan ruang kelas untuk pelaksanaan perkuliahan, perencanaan kasus, dan presentasi kasus, dan menggunakan laboratorium dietetik dan kulineri FKK UMJ untuk kegiatan pengolahan menu. Berikut ini adalah materi yang disampaikan dalam mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Untuk pertemuan pertama, pokok materinya adalah alur pelayanan gizi pasien rawat inap dan rawat jalan. Untuk pertemuan kedua dengan pokok materi konsep prinsip dasar modifikasi diet, pertemuan ketiga dengan pokok materi konsep gizi enteral, gizi parenteral, dan makanan komersial, pertemuan keempat dengan pokok materi konsep proses asuhan gizi terstandar atau PAGT, pertemuan kelima dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit saluran cerna, pertemuan keenam dengan pokok materi asuhan gizi pada pasien infeksi saluran pernafasan dan paru-paru, pertemuan ketujuh dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit hati. Lalu untuk pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 yaitu dengan pokok materi asuhan gizi pada kondisi KEP, pertemuan 10 dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit defisiensi gizi yaitu anemia, GAKI, dan KVA, pertemuan ke-11 dengan pokok materi asuhan gizi pada kondisi ibu hamil KEK, pertemuan ke-12 dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit infeksi pada anak, pertemuan ke-13 dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit HIV atau AIDS, pertemuan 14 dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit luka bakar, dan pertemuan ke-15 dengan pokok materi asuhan gizi pada penyakit tropical disease dan foodborne disease. Dan diakhiri dengan pertemuan ke-16 dengan dilaksanakannya ujian akhir semester atau UAS. Untuk metode pembelajaran di mata kuliah ini,
Untuk metode pembelajaran perkuliahan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sementara itu untuk metode pembelajaran praktikum dilakukan dengan metode studi kasus yang di dalamnya meliputi kegiatan perencanaan, penanganan kasus menggunakan ADIME, yaitu asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi secara individu, lalu dilakukan presentasi perencanaan kasus secara individu, dan pengolahan menu secara berkelompok. Untuk komponen dan proporsi penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu ada komponen kognitif yang bisa kita dapatkan dari nilai UTS dengan proporsi penilaian 20%, lalu nilai UAS dengan proporsi penilaian 10%, dan dari penugasan dengan proporsi penilaian 10%. Porsi terbanyak berasal dari aktivitas partisipatif ya dengan aktivitas praktikum yang terdiri dari pengerjaan LKS studi kasus, presentasi kasus, pengolahan menu, dan juga ujian praktikum dengan proporsi penilaian 50%. Ini adalah rentang nilai untuk penilaian untuk huruf mutu dari A sampai E dan mahasiswa yang dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C- atau berada di rentang nilai 50 sampai 54,99. Jika di bawah itu, yaitu dengan huruf mutu D dan E, maka dinyatakan tidak lulus. Salah satu materi yang saya ajarkan di mata kuliah ini adalah materi asuhan gizi pada pasien penyakit hati. Pada materi ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat asuhan gizi pada penyakit hati. Berikut ini adalah rekaman pembelajaran perkuliahan dan praktikum dari materi asuhan gizi pada pasien penyakit hati yang dilakukan secara luring pada semester ganjil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-7 mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari terkait asuhan gizi pada pasien penyakit hati. Ya. Outline-nya adalah yang pertama kita akan mempelajari terkait anatomi dan juga fisiologi dan juga nanti fungsi dari organ hati. Lalu yang kedua ada gambaran umum penyakit pada organ hati. Jadi ada apa saja sih penyakit pada organ hati ya. Lalu yang terakhir yaitu ada asuhan gizi pada penyakit hati. Oke, kita lanjut. Yang pertama terkait anatomi dan fisiologi hati. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah organ hati. Ya, di mana hati ini merupakan organ utama dari sistem porta. Ya, kalau kalian lihat di sini hati itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, terutama ada lobus kanan atau right lobe. Ini maksudnya adalah lobus kanan. Ya, lalu di sini ada left lobe itu adalah lobus kiri. Ya, kalau kalian lihat letak dari organ hati ini ya, bisa diraba ya, terletak di sebelah kanan atas, ya, sebelah kanan atas rongga perut. Ya, jadi di sini dia memang organ ini tersembunyi di balik iga dan dipisahkan dari paru-paru oleh diafragma. Ya, tapi poinnya adalah dia ada di sebelah kanan atas rongga perut. Nah, untuk bagiannya sendiri di sini tadi ya ada lobus kanan, ada lobus kiri, lalu ada vena porta, ada arteri hepatika dan ada vena hepatika. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah gambarnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke gambaran umum penyakit pada organ hati. Coba di sini ada yang tahu penyakit pada organ hati? Salah satunya apa? Hepatitis ya, yang paling sering dan umum terjadi itu biasanya hepatitis. Oke, kita lihat ya. Di sini yang pertama adalah hepatitis. Betul ya. Jadi hepatitis ini merupakan penyakit hati yang memang paling banyak dan paling umum terjadi. Ya. Di sini ada yang pernah
belum pernah ya berarti ya. Semoga tidak ada ya. Oke, jadi hepatitis ini merupakan awal dari timbulnya inflamasi atau peradangan pada hati. Ya. Hepatitis tidak hanya disebabkan oleh virus hepatitis, jadi memang biasanya paling umum itu hepatitis atau penyakit hati hepatitis ini disebabkan oleh virus ya, tetapi tidak hanya disebabkan oleh virus hepatitis, tapi bisa juga disebabkan oleh adanya toksin atau racun, atau karena orang tersebut banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia ya, atau alkohol dan juga bahan-bahan kimia lainnya. Untuk hepatitis sendiri ada yang bersifat akut dan ada juga yang bersifat kronis. Jadi kalau akut, gejalanya tuh tiba-tiba muncul. Gejalanya muncul secara cepat dan tiba-tiba lalu langsung menjadi, kondisinya langsung jadi parah. Itu biasanya hepatitis akut ya. Ada juga yang hepatitis kronis. Biasanya kalau hepatitis kronis ini gejalanya memang sudah muncul dalam kurun waktu yang lama. Jadi memang sudah ada tanda-tandanya gitu ya. Semakin lama semakin parah seperti itu, tapi ada kurun waktu yang cukup lama untuk sampai ke hepatitis yang kronis ini. Nah, ini adalah 5 tipe virus hepatitis. Tapi kebetulan di sini belum ada yang pernah sakit hepatitis ya. Oke. Di sini untuk virus hepatitis sendiri ada virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, untuk cara penyebarannya sendiri, biasanya kalau yang hepatitis A dan E itu terjadi karena kita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mungkin karena kurangnya sanitasi air ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk hepatitis B, C, dan D, hal ini disebabkan oleh darah atau cairan di dalam tubuh ya, atau bisa juga air mani ya. Contohnya cairan dalam tubuh itu seperti darah, ASI, air mani dan lain sebagainya. Nah, kalau yang biasanya kita temui ya di sekitar kita itu biasanya hepatitis A. Ya karena tadi makanannya tidak higienis. Sekarang ada video ya, saya akan memberikan video kepada kalian. Di sini sumbernya dari YouTube, dari salah satu rumah sakit ya, Rumah Sakit Mitra Keluarga. Di sini mereka bincang-bincang sih antara dokternya gitu ya, dengan ada buah acara ya gitu. Nanti kalian lihat dan nanti tolong diperhatikan ya, karena saya akan bertanya kepada beberapa orang mahasiswa terkait video tersebut. Oke, saya buka dulu videonya. Sudah siap? Oke. Virus ini virus apa sih sebenarnya yang dapat menginfeksi kita sampai akhirnya terpapar? Virus ini virus apa sih? Oke, sudah siap ya. Jadi videonya sekitar 5 menit lebih. Silakan kalian perhatikan. Nanti saya akan bertanya kepada beberapa orang di sini terkait isi dari video tersebut. Sebenarnya yang dapat menginfeksi kita sampai akhirnya terpapar hepatitis dong. Nah, untuk hepatitis B, C, dan D biasanya saya yang tadi saya bilang tanpa gejala, yaitu terinfeksi pada saat pasien melakukan medical check up. Oke, sudah kalian lihat ya tadi videonya seperti itu. Saya mau bertanya nih. Ya nanti kalau ada yang tahu silahkan tunjuk tangan ya. Nah kalau tadi kalian sudah melihat terkait penyakit hepatitis, ya. Jadi penyebabnya apa sih dari penyakit hepatitis tadi? Sesuai dengan yang sudah dijelaskan di video. Ada yang mau menjawab? Oke, sebelah sana Deliana ya? Iya, Ibu. Penyebabnya kalau yang di video itu ada infeksi virus, infeksi bakteri, sama pengaruh obat-obatan, sama pengaruh alkohol. Oke, jadi ada virus, bakteri, ada dari alkohol, ya atau dari obat-obatan, bahan-bahan kimiawi, lalu ada perlemakan juga tadi ya, lalu bisa juga dari autoimun. Oke. Lalu selanjutnya kalau untuk tipe tadi sudah tahu ya, sudah saya jelaskan juga ada tipe A, B, C, D dan E. Biasanya kalau untuk tipe hepatitis A biasanya banyak penderitanya itu siapa?
B, C, D ya tadi. Itu siapa? Dewasa. Oke. Untuk gejalanya, siapa yang tahu gejala penyakit hepatitis? Oke, silakan di belakang. Atika ya? Putri Aisyah Alia. Alia. Oh ya, Alia. Oke, Untuk silakan. hepatitis A itu gejalanya ada demam, lalu ada hiperik atau sakit kuning, urinnya tampak gelap dan tinja pucat. Untuk hepatitis B, C, dan D nggak ada gejalanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk gejalanya tadi ada difteri ya, lalu ada jaundice yang kekuningan, lalu dan tadi ada seperti fesesnya pucat ya, air seninya, air kencingnya itu berwarna lebih gelap atau pekat ya, dan lain sebagainya. Oke, lalu untuk pemeriksaan tadi memperhatikan tidak ada pemeriksaan untuk mengetahui dia ini terkena penyakit hepatitis atau tidak. Ada yang tahu ada pemeriksaan apa saja tadi yang bisa dicek oleh dokternya dan juga pemeriksaan penunjang? Oke, silakan siapa? Adita ya. Silakan Adita. Yang saya tahu tadi Ibu kalau untuk pemeriksaan yang A itu untuk pemeriksaan hepar. Nah kalau untuk pemeriksaan hepar ini adanya pembesaran pada hepar. Lalu pemeriksaan lanjutannya itu ada pemeriksaan SGOT dan SGPT. Itu SGOT dan SGPT-nya akan meningkat. Lalu untuk pemeriksaan pada hepatitis B, C, D itu pada saat medical check up dan pada saat pendonoran darah itu ada screening darah. Nah itu nanti terdeteksi adanya hepatitis. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pertama biasanya kalau dari biasanya dokternya ya, yang dokter atau perawat itu memeriksa itu dari biasanya ada nyeri dulu nih, jadi di bagian abdomen. Lalu setelah dicek ada pembesaran di bagian hatinya. Kalau sudah ada hal tersebut biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti yang tadi dilakukan yaitu tes lab. Tes labnya salah satunya adalah yang paling sering dan paling menjadi indikator penanda ya adalah tes SGPT dan tes SGOT dan SGPT, sehingga kalau nilai SGOT dan SGPT-nya tinggi atau meningkat jauh gitu ya, itu biasanya memang ada masalah di bagian hatinya. Lalu bisa juga tadi kalau untuk hepatitis yang lain ya, yang BCD itu biasanya tidak terlihat kan ya gejalanya, jadi biasanya memang setelah melakukan medical check up lalu terlihat bahwa dia ini terkena penyakit hepatitis B, C, dan D. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah cukup paham ya terkait penyakit hepatitis ini. Oke, Nurul, kita dulu. Baik, untuk pemaparannya sudah selesai ya untuk materi asuhan gizi pada penyakit hati. Silakan ada yang mau bertanya? Oke, ada 2 orang. Silakan Idal ya. Idal silakan berdiri. Bapak ini. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak sudah memaparkan materi mengenai penyakit hati. Nah, saya ingin bertanya Ibu mengenai penyebab penyakit hati. Tadi kan yang di PPT itu hanya penyebabnya ada beberapa dari makanan atau minuman yang salah satunya alkohol. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu untuk penyebab penyakit hati ini sendiri, apakah bisa dipengaruhi dari kondisi genetik? Kemudian yang kedua tadi untuk hepatitis A itu kan biasanya terkena pada anak-anak. Nah, pertanyaan saya jika terjadi hepatitis A pada usia pada bayi atau anak-anak, apakah ada dampak pada saat mereka dewasa ya? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Ida. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama terkait penyebab dari penyakit hati. Apakah ada kemungkinan dari genetik juga? Ya, oke. Jadi memang kalau untuk penyakit hati ini dan juga penyakit-penyakit tidak menular lainnya, untuk genetik itu mungkin ada faktor genetik itu pasti ada. Tetapi mungkin persentasenya tidak sebanyak intinya untuk persentase seseorang yang memiliki genetik akan menghasilkan atau melahirkan orang dengan genetik yang sama atau penyakit yang sama itu ada, tapi hanya kecil, yang mungkin hanya sekian persen gitu. Jadi itu mungkin saja terjadi. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah tadi penyebabnya mulai dari virus, ya, dari makanan yang tidak higienis dan lalu konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan faktor genetik itu bisa menurunkan ya genetik untuk penyakit ya, tetapi memang persentasenya kecil
gaya hidupnya dia bagus ya, dan juga gaya hidupnya sehat gitu ya, itu bisa mengurangi resikonya. Ya, jadi bisa dikatakan ada, mungkin faktornya ada, faktor genetik itu bisa, cuma memang persentasenya hanya kecil dan bisa diubah gitu, dengan gaya hidup dari seseorang, dengan gaya hidup yang sehat. Lalu yang kedua, kalau seseorang ketika anak kecil ya, ketika kecil dia terkena penyakit hepatitis A, apakah akan berpengaruh ke depannya gitu ya? Kurang lebih seperti itu, betul? Ya. Jadi memang untuk penyakit hepatitis A ini sendiri tadi ya, salah satu penyebabnya salah satu orang yang bisa menderita banyaknya adalah anak-anak. Tetapi biasanya dia ini kan, kalau penyakit hepatitis A ini dia tuh akut ya. Ya, jadi memang hanya saat itu saja. Lalu ketika kecil sudah diobati, itu biasanya tidak terlalu berpengaruh ke depannya. Jadi biasanya kalau waktu kecil itu kondisi hatinya mungkin ada sedikit kerusakan, tapi tidak berpengaruh sampai ke ketika dewasa. Seperti itu. Apalagi ketika masih kecil biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan ya, sehingga jika terjadi mungkin di situ tadi terkena hepatitis A, setelah itu nanti akan ada regenerasi jaringan agar bisa bisa dikatakan tidak separah kalau kita terkenanya ketika dewasa. Gitu. Dan biasanya kalau yang anak kecil itu ya, ada juga yang namanya hepatitis A, ada juga yang terkena penyakit kuning gitu ya. Nah itu jadi memang biasanya kalau orang-orang anak kecil yang terkena, kita harus cek dulu nih, dia ini terkena penyakit hepatitis A atau hanya sekedar kuning atau jaundice. Karena ada juga anak-anak yang memang apalagi kalau kita baru lahir baru beberapa minggu, ada anak-anak itu biasanya terkena penyakitnya kuning. Ya, tapi ketika dicek memang bukan penyakit hepatitis A. Itu karena mereka hatinya belum bekerja secara maksimal, sehingga kadar bilirubinnya itu tadi meningkat di dalam darahnya ya, di dalam tubuhnya, sehingga terkena penyakit kuning. Jadi dia itu bukan terkena penyakit hepatitis A, ya, tetapi terkenanya penyakit kuning ketika bayi. Tetapi ada juga memang anak kecil yang menderita hepatitis A, tapi biasanya kondisinya akan segera membaik gitu ya, karena ada proses pertumbuhan dan perkembangan ketika kita masih bayi, dan regenerasi sel lebih cepat pulih, sehingga biasanya tidak berpengaruh ketika dia sudah besar ya. Jadi kondisi hatinya juga tidak berpengaruh signifikan gitu ya ketika dia sudah besar. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sudah baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Berarti sudah ada 3 pertanyaan. Saya rasa semoga saya bisa menjawabnya tadi dengan baik ya, dan kalian juga bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait tadi asuhan gizi pada penyakit hati. Oke, baik, saya rasa cukup ya untuk kuliah hari ini terkait asuhan gizi pada penyakit hati. Semoga bermanfaat, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di praktikum mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Oke, untuk hari ini kita akan memasak untuk kasus apa? Oke, untuk kasus penyakit hati ya. Untuk pasiennya adalah seorang bapak, ibu atau bapak ya, laki-laki, usia? Oke, status gizinya seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk hari ini kalian bisa masak sesuai dengan menu yang sudah kalian buat masing-masing. Ada 8 kelompok ya yang akan memasak untuk hari ini. Silakan untuk waktu memasaknya sekitar 60 menit ya. Untuk memasak atau pengolahan menu bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah melakukan pengolahan menu ya untuk kasus penyakit hati. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan evaluasi menu. Nah, sebelum saya melakukan evaluasi menu, kita review dulu ya. Untuk kasus hari ini kalian kasusnya apa? Hepatitis. Oke, hepatitis apa? B. Oke.
Dari antropometrinya, bagaimana antropometri pasien tersebut? Normal. Status gizinya normal. Oke, lalu kalau dari biokimia, indikator apa sih yang paling terlihat nih kalau untuk penyakit hati? SGOT, SGBT. Kenapa SGOT dan SGBT-nya? Lebih tinggi, 3 kali lebih tinggi. Tinggi ya, meningkat. Oke, lalu selain itu ada juga bilirubin gitu ya. Oke, lalu untuk klinisnya, bagaimana kondisi klinis dari pasien ini? Lalu kram di bagian kaki ya, lalu ada lagi perut, lalu ada nyeri nggak? Nyeri di bagian ulu hati ya. Oke, lalu untuk dietary-nya atau makanannya, apakah pasien ini ada alergi? Tidak ada. Atau ada hal yang dia tidak sukai? Tidak ada. Oke, berarti bisa diberi semua makanan ya, tidak ada alergi, mungkin seperti seafood dan lain sebagainya. Oke, untuk kelompok ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Kita evaluasi untuk kelompok 2 terlebih dahulu ya. Oke, untuk porsi nasinya berapa? Satu porsi, satu penukar, 100 gram. Iya. Oke, lalu untuk ini tadi apa? Tuna. Iya. Tunanya berapa penukar? Satu penukarnya berapa gram? 50 gram. 50 gram. Lalu untuk sayurnya dicampur di sini ya? Iya, Ibu. Oke. Sayurnya apakah mentah atau matang? Matang. Oke, jadi sudah direbus terlebih dahulu. Oke. Sama paling sauri tiram. Iya. Oke, baik. Untuk evaluasi menu hari ini saya rasa cukup ya. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tadi bisa dicatat lagi ya, bisa direview lagi, evaluasi lagi apa saja sih yang menjadi evaluasi di setiap menu kalian. Lalu setelah itu bisa dibuat di laporan kalian ya terkait evaluasi menu hari ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup ya, oke baik. Saya rasa cukup untuk evaluasi menu hari ini dan juga untuk praktikum pengolahan menu hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.